Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah Hukum Dagang. Di sini kami kelompok 10 mendapat tema tentang hukum pengangkutan. Saya Jumatul Arabiah dengan rekan saya Rayyan Khairullah akan menjelaskan mengenai yang pertama yaitu tentang pengertian pengangkutan, selanjutnya tentang pengaturan hukum pengangkutan, selanjutnya itu tentang para pihak dalam pengangkutan, sifat perjanjian pengangkutan, objek dan pihak dalam pengangkutan, yaitu selanjutnya tentang fungsi pengangkutan, yang selanjutnya atau yang terakhir itu tentang ganti kerugian terhadap penumpang dan barang angkutan. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pengangkutan. Jadi pengangkutan itu adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut itu mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari satu tempat ke tempat tertentu dengan selamat. Sedangkan pengirim itu mengikatkan diri dengan membayar uang dari angkutan tersebut. Selanjutnya itu mengenai pengaturan hukum pengangkutan. Yang pertama itu tentang angkutan darat. Angkutan darat itu diatur dalam buku 1 bab 5 pasal 90 sampai 98 KUHD. Selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang kedua yaitu tentang angkutan udara. Angkutan udara itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Selanjutnya diatur dalam PP Nomor 3 Tahun 2000 tentang angkutan udara. Yang ketiga yaitu tentang angkutan laut. Angkutan laut ini diatur dalam buku kedua bab 5 sampai 5B tentang perjanjian charter kapal, pengangkutan barang dan pengangkutan orang. Selanjutnya diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Selanjutnya diatur dalam PP Nomor 82 Tahun 1999 tentang angkutan di perairan. Selanjutnya terakhir diatur dalam Kepmen Nomor 33 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan angkutan laut. Selanjutnya itu tentang para pihak dalam pengangkutan. Yang pertama yaitu ada pengirim, pengangkut, dan penerima. Pengirim itu mengikatkan diri dengan pengangkut untuk muatan yang diserahkan kepadanya. Selanjutnya menyerahkan kepada orang yang ditunjuk sebagai si penerima. Dalam hal penerima mendapatkan haknya semenjak menerima barang, semenjak mendapat kiriman tersebut. Hal ini diatur dalam 13-17 BW. Selanjutnya, penerima wajib membayar uang angkutan kecuali ada perjanjian lain. Hal ini diatur dalam 1491 KUHD. Selanjutnya itu penerima tidak boleh meminta barang diserahkan di tempat selain dari tempat tujuan. Hal ini diatur dalam 509 KUHD kecuali telah ada persetujuan dari pengirim dan pengangkut barang. Hal ini diatur dalam 1338 WW. Baik, selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya Rayyan Khairullah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang hukum pengangkutan, yaitu sifat perjanjian pengangkutan. Bersifat konsensual, perjanjian pengangkutan tidak disyaratkan harus tertulis, cukup lisan, asal ada persetujuan kehendak atau konsensus. Pengangkutan tidak mempunyai hak retensi 493 KUHD, tetapi menggunakan pasal 94 KUHD, pihak hakim jika menerima wan prestasi. Dalam hal charter kapal, ada dokumen yang disebut dengan charter partage, konosemen atau tanda penerima barang yang harus diberikan pengangkut kepada pengirim barang. Dalam hal pengangkutan darat, ada dokumen yang disebut dengan surat muatan. Tidak adanya dokumen tersebut tidak membatalkan perjanjian pengangkutan. Yang selanjutnya, objek dan pihak dalam pengangkutan.
Objek dan pihak dalam pengangkutan ini ada dua, yaitu pengangkutan barang dan pengangkutan orang. Pengangkutan barang. Dalam pengangkutan barang, yang menjadi objek pengangkutannya adalah barang. Barang yang dimaksud adalah barang yang sah dan dilindungi oleh undang-undang. Dan pengangkutan orang. Berbeda dengan pengangkutan barang, yang menjadi objek dalam perjanjian pengangkutan adalah orang dalam hal perjanjian pengangkutan orang. Penyerahan kepada pengangkutan tidak ada. Yang selanjutnya, fungsi pengangkutan. Fungsi pengangkutan sangat penting sekali dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam perdagangan, mengingat kegiatan pengangkutan merupakan sarana memindahkan barang dari produsen ke agen atau grosir dan selanjutnya sampai ke konsumen dalam hal angkutan barang. Sedangkan untuk pengangkutan penumpang atau orang, maka pengangkutan berfungsi untuk memindahkan penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain yang menjadi tujuannya. Dengan jasa pengangkutan barang atau penumpang yang dapat berpindah-pindah dari tempat asal ke tempat tujuan. Dan yang terakhir, ganti kerugian terhadap penumpang dan barang angkutan. Dalam perjanjian pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor melalui jalan raya, ada kalanya tidak terlaksana dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pihak sehingga menimbulkan kerugian pihak tersebut. Timbulnya kerugian tersebut dapat terjadi karena suatu keadaan atau kejadian sehingga menghalangi pengangkutan untuk melaksanakan kewajibannya. Kejadian tersebut misalnya karena suatu hal yang tidak dapat dipersalahkan kepada pengangkut. Dalam hal ini, kewajiban untuk memikul kerugian akibat dari kejadian tersebut dinamakan dengan resiko. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.